Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada. Saya Ani Anita Nurhayati. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai penerapan modul P5 tema gaya hidup berkelanjutan, di mana subtema yang kami pilih yaitu tentang penerapan Zero Waste sebagai upaya menjaga kelestarian alam dan mewujudkan ekonomi berkelanjutan. Yang pertama, mengapa tema ini kami pilih? Target kami ke depan adalah sekolah kami menjadi pelopor sekolah yang bebas sampah. Yang melatar belakangi kenapa kami mengambil subtema ini, hal ini dikarenakan dengan adanya budaya take, make, dispose, di mana manusia itu terbiasa dengan sampah satu kali pakai. Setelah mereka gunakan, mereka buang, dan tanpa pengelolaan yang baik, maka dipastikan produksi sampah ini akan terus meningkat, pencemaran lingkungan juga terus meningkat, jika tidak ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Akibatnya, budaya yang menyebutkan nol sampah sepertinya tidak mungkin, padahal itu mungkin jika memang kita benar-benar mengupayakan hal tersebut. Oke, jadi itulah yang melatar belakangi kenapa sekolah kami mengambil tema tentang ini. Harapannya sekolah dengan diterapkannya zero waste ini di sekolah, maka sekolah itu merupakan satu titik mulai yang sangat penting untuk mendidik generasi masa depan agar menjadi individu yang peduli tentang permasalahan sampah yang menyebabkan dampak negatif baik untuk kesehatan, lingkungan, sosial, ekonomi. Lalu mereka tergerak, mereka mencari solusi dengan mengubah kebiasaan agar kebiasaan tersebut menjadi gaya hidup mereka yang berkelanjutan. Baik, Bapak dan Ibu, berikutnya kita kembali ke tujuan dan alur targetnya. Alurnya di sini ada beberapa tahap ya, Bapak dan Ibu. Ada tahap pengenalan, tahap konseptual, tahap aksi, tahap refleksi, dan tindak lanjut. Tahapan ini semuanya berjumlah 96 jam pelajaran. Di tahap pengenalan, siswa dikenalkan dengan permasalahan sampah dan dampaknya. Lalu dari sana mereka dikenalkan atau mengidentifikasi berbagai macam jenis sampah dan memilah, dilakukan simulasi tentang pemilahan sampah sesuai dengan jenis dan ketentuannya. Lalu di tahap berikutnya, tahap konseptual, yaitu melihat permasalahan yang ada di lingkungan, utamanya permasalahan sampah, sehingga akhirnya dari yang tadinya sedikit, maka ternyata setelah diakumulasi, ya di sini diakumulasi, siswa nanti menghitung jumlah produksi sampah pribadi, sampah satu kelas, kemudian satu sekolah, sehingga nanti didapatkan data bahwa pantesan gitu ya, Indonesia menjadi kontributor sampah terbesar kedua di dunia. Nah, dari situ, dari permasalahan tersebut, maka diharapkan siswa dapat membangun idenya, membuat gagasan, alternatif solusi, dan sebuah tindakan yang memecahkan permasalahan tersebut. Nah, salah satu permasalahan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan diterapkannya zero waste lifestyle ini. Nah, lalu nanti diharapkan setelah mereka paham, setelah mereka mengajukan gagasannya, tahap berikutnya adalah mereka berkomitmen untuk menerapkan zero waste ini di sekolah. Lalu di tahap aksi yaitu siswa membuat video kampanye penerapan 6R. Lalu tahap berikutnya di tahap aksi masih yaitu merancang solusi pemanfaatan sampah non B3. Tahap berikutnya mereka melaksanakan pemanfaatan sampah non B3 tadi, lalu ada pameran karyanya,
Lalu di sini diharapkan dari pameran karya tersebut bahwa apa yang mereka buat itu selain untuk menjaga lingkungan alam, juga bernilai jual. Di tahap terakhir, tahap refleksi dan tindak lanjut, mereka merefleksi, mereview apa yang sudah dilakukan selama P5 ini, dan diharapkan yang terpenting bahwa tindak lanjutnya penerapan minim sampah ini bukan hanya diterapkan saat proyek ini saja, tetapi bisa berkelanjutan. Oke, Bapak dan Ibu, di sini saya akan membahas tentang dimensi, elemen, dan sub-elemen profil pelajar Pancasila. Di proyek kita kali ini, dimensi yang diambil itu ada 3, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Juga gotong royong dan kreatif. Di beriman dan bertakwa, siswa itu adalah memahami keterkaitan ekosistem bumi. Kemudian di sini target pencapaiannya, mereka bisa memahami konsep sebab akibat permasalahan sampah, mengidentifikasi sebab sampah dan dampaknya. Kemudian mengidentifikasi permasalahan lingkungan. Ini di aktivitas yang tadi. Untuk yang keterkaitan ekosistem ya, di nomor 1, kemudian di nomor 3, dan di nomor 4. Oke, tahap berikutnya adalah menjaga lingkungan alam sekitar. Mereka terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah lingkungan dan membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Ini ya Bapak dan Ibu, tahap kedua tadi mereka terbiasa memilah sampah, kemudian menerapkan zero waste, dan yang terakhir berkomitmen untuk menerapkan zero waste tadi. Oke, kita lihat berikutnya kolaborasi dan kerjasama. Ini hampir di setiap kegiatan mereka bekerja sama, berdiskusi untuk menerapkan, untuk mencari solusi, untuk membuat rancangan daur ulang, lalu untuk mempersiapkan pameran dan melaksanakan pameran. Di sini bukan dituntut ya, di sini siswa terbiasa untuk membangun tim dan kerjasama sehingga tujuan bersama, jadi tujuan masalah sampah itu bisa berkurang, itu bisa tercapai. Dan yang terakhir itu adalah dimensi kreatif. Ya, dimensi kreatif itu subelemennya siswa dapat menghasilkan ide, solusi, atau masalah. Jadi menghubungkan gagasan yang ia miliki dengan informasi atau gagasan baru untuk menghasilkan kombinasi gagasan. Di sini di 2, 5, 7, 8 aktivitasnya. Jadi siswa mengajukan adanya ide pilah sampah, menerapkan zero waste gagasannya, kemudian membuat video untuk mengkampanyekan zero waste. Kemudian yang terakhir di poin 8 itu adalah siswa menghasilkan gagasan untuk merancang solusi pemanfaatan sampah. Bisa dipahami ya Bapak dan Ibu. Lalu dimensi kreatif juga ada tentang subelemennya mencari solusi permasalahan. Targetnya siswa dapat menghasilkan berbagai macam alternatif terhadap masalah sampah. Aktivitasnya tadi 7, buat video, ya, build video kampanye, merancang solusi pemanfaatan sampah, kemudian pelaksanaannya, persiapan pameran, dan hasil karya. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu, di dimensi kreatif ini, subelemennya adalah menghasilkan tindakan dan karya yang orisinil. Dan itulah terakhir target kita bahwa nanti siswa itu bereksperimen, dia merancang, kemudian dia juga melaksanakan pemanfaatan sampah sehingga tadi dia bisa bernilai jual. Ya, itu Bapak dan Ibu, ini adalah referensi untuk asesmennya, di mana tadi memahami untuk subelemen, memahami keterhubungan ekosistem bumi, maka siswa berkembang sesuai harapan jika dia bisa memahami konsep sebab akibat, mengidentifikasi dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap alam. Ini
sesuai dengan sumber Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan dan Kebudayaan ya, mengenai dimensi elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila. Nah, ini untuk menjaga lingkungan alam sekitar, dia bisa bertindak tadi sesuai dengan yang ramah lingkungan. Kemudian gotong royong, cirinya ketika kita sudah mendapat target tadi ya, sudah menentukan target, maka ciri siswa berkembang sesuai harapan itu anak-anak kita bisa membangun tim dan mengelola kerjasama dengan kelompoknya untuk tadi mengatasi permasalahan sampah. Dan ini untuk kreatifnya. Bisa Bapak dan Ibu, dan nanti untuk modulnya sudah saya berikan di link ya alamatnya. Itu Bapak dan Ibu semoga bisa dipahami, itu baru tujuan, kemudian targetnya, dan tadi ciri bahwa atau indikator siswa sudah dapat berkembang sesuai harapan yang kita inginkan. Oke, Bapak dan Ibu. Oke, biar lebih jelas. Nah, ini bagaimana menerapkan zero waste lifestyle di lingkungan sekolah? Ya, di tahap pengenalan dampak sampah tadi, di persiapan, Bapak dan Ibu bisa memperlihatkan gambar mengenai kondisi zaman dulu dengan zaman sekarang ya. Zaman dulu mereka terbiasa membawa rantang, kalau zaman sekarang tinggal praktis gitu ya, tinggal bawa kemasan plastik atau styrofoam. Kemudian adanya budaya ekonomi linier, mereka tidak memperhatikan jangka panjangnya, kerusakan alam yang diakibatkan produksi secara terus-menerus untuk kebutuhan manusia. Lalu ternyata sejarahnya dulu plastik itu dibuat supaya untuk mengurangi sampah kertas gitu ya, untuk mengurangi bahaya dari pengambilan pohon untuk dijadikan kertas. Oke, di tahap berikutnya kita melakukan asesmen awal dulu sebelum masuk ke pembelajaran. Kita tanya pengetahuan awal mereka tentang sampah, keinginan mereka pada saat pelaksanaan P5 itu seperti apa, keinginan mereka untuk memanfaatkan sampah itu seperti apa. Jadi ditanyakan sehingga diharapkan karena mereka sudah mempersiapkan dari awal, mereka tidak jenuh pada saat pembelajaran. Mereka memahami apa yang akan mereka lakukan. Oke, tantangan belajarnya di sini mereka membahas tentang apa itu gaya hidup berkelanjutan, ciri alam terjaga, kemudian tentang apa itu sampah dan dampaknya. Lalu di tahap inti, peserta didik membahas mengenai apa itu bencana mikroplastik, lalu mereka membuat tabel mengenai lamanya pengurangan berbagai macam kemasan plastik. Lalu harapannya terakhir mereka bisa mencari hubungan akibat adanya bencana mikroplastik dengan penguraian sampah plastik. Itu ya pembahasan mengenai dampak dari sampah. Lalu tahap berikutnya adalah pengenalan, identifikasi, dan pilah sampah. Nah, di mana tadi harapannya siswa sudah paham dampak sampah, mereka mulai termotivasi untuk mulai melaksanakan gerakan LISA, lihat ambil sampah, kemudian punya tabungan sampah plastik. Lalu tahap berikutnya, siswa di sini mendeskripsikan gambar, apakah mereka pernah melakukan hal seperti itu, yaitu tentang pilah sampah. Mereka juga diberikan tantangan belajar mengenai teknik pengolahan sampah, kemudian memilah sampah. Ya, di sini siswa mencari pengetahuannya terlebih dahulu. Lalu di sini peserta didik menyimak video terkait cara mengolah sampahnya, baik sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Lalu di tantangan belajar berikutnya, siswa melakukan simulasi untuk memilah sampah. Sesuai ketentuannya, tadi ada sampah organik, anorganik, dan sesuai dengan simbol plastiknya. Jadi plastik juga itu simbolnya ada berbagai macam, tidak bisa disatukan ya.
Sehingga harapannya dari pemilahan sampah plastik ini, siswa nanti masih bisa mendaur ulang sampah-sampah yang masih bisa digunakan gitu ya. Oke, ini adalah refleksi awal asesmen formatif. Jadi di sini mereka mencoba untuk apa ya istilahnya teh melihat, menilai diri sendiri. Apakah dia sudah paham tentang materi ini atau tidak? Apakah mereka sudah berkembang, mereka bertambah ilmunya setelah mempelajari tentang dampak sampah, cara memilah sampah, dan yang tadi apa yang ingin dipelajari lebih lanjut mengenai sampah. Oke, Bapak dan Ibu, tahap berikutnya siswa membahas tentang permasalahan sampah di lingkungan sekitar dan di Indonesia khususnya. Mereka diberikan beberapa gambar, mereka diminta untuk mengurutkan gambar dan bercerita dari gambar yang sudah ada. Mereka juga melakukan asesmen formatif, asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Oke, tantangan belajarnya untuk belajar mengenai masalah sampah di Indonesia ini diberikan berbagai macam pertanyaan. Siswa diminta untuk menggali informasi mengenai permasalahan sampah dan pengelolaan sampah di Indonesia. Oke, tahap berikutnya adalah menghitung jumlah produksi sampah pribadi. Tadi kan Indonesia sebagai penghasil kontribusi sampah kedua di dunia, maka apa sih penyebabnya? Nah, ternyata dengan adanya riset seperti ini, dengan adanya perhitungan seperti ini, mereka jadi berpikir bahwa, oh ternyata penyebab Indonesia menjadi apa ya istilahnya teh gudang sampah gitu ya, itu karena setiap kegiatan saya itu menghasilkan sampah gitu. Jadi mereka, nah di tahap kelima nanti mereka akan memberikan ide atau gagasan baru untuk mengurangi sampah tadi. Ya, itu ya Bapak dan Ibu sampai tahap konseptual. Tahap berikutnya adalah tahap aksi, di mana kita berikan pertanyaan pemantik. Ya, setelah kalian melakukan riset terkait sampah yang dihasilkan individu satu kelas, satu sekolah, apakah usaha memilah sampah, itu temuan kedua, membuangnya ke tempat terbuka atau TPA, dan menerapkan 3R, ya, sudah cukup untuk mengatasi permasalahan sampah yang saat ini terjadi di Indonesia. Serta didik mengungkapkan gagasan atau prioritas solusi dari permasalahan tersebut sampai akhirnya mereka sepakat untuk menerapkan zero waste lifestyle, gitu ya. Oke. Lalu kita lihat apakah di SMKN 1 Talaga atau di sekolah kita sudah diterapkan atau tidak. Lalu, apa upaya yang dapat kita lakukan agar sekolah kita menjadi bebas sampah? Mereka kemudian berdiskusi terkait upaya, tata tertib, instrumen observasi, penerapan dari zero waste ini di sekolah. Lalu tahap berikutnya adalah siswa bersama-sama dengan warga yang ada di sekolah ini berkomitmen, kemudian membuat ikrar bersama terkait penerapan zero waste di sekolah sebagai langkah awal. Nah, di sini SMK Negeri 1 Talaga siap melestarikan bumi pertiwi dengan tidak menggunakan botol, gelas, sedotan plastik, dan kemasan styrofoam. Ya, itu aksinya. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan bukan hanya di sekolah, bukan hanya di sekolah kita, bukan hanya di tempat tinggal siswa kita, tetapi harapannya bisa diterapkan baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Sehingga tadi kita bumi ini benar-benar terbebas dari sampah. Oke. Lalu setelah mereka melaksanakan ikrar, tadi kan harapannya bumi ini lestari. Lestari itu tidak hanya oleh sekolah kita, tetapi juga oleh seluruh warga dunia ini.
siswa diminta untuk membuat video kampanye Zero Waste. Ya. Lalu setelah mereka bekerja sama dalam tim membuat videonya, mereka upload di YouTube. Dan ini adalah lembar penilaian pembuatan videonya. Oke, Bapak dan Ibu. Terakhir nih aksi terakhir yaitu mereka membuat rancangan dan melaksanakan pemanfaatan sampah non-B3. Tidak lupa sebelum pembelajaran pastikan dulu terkait penerapan zero waste lifestyle di sekolah kita, apakah sudah dikerjakan atau tidak. Kemudian kita apresiasi, kemudian kita kasih evaluasi apa nih yang belum, apa nih yang sudah, gitu ya. Terus tahap berikutnya mereka diberikan beberapa gambar atau video tentang kisah sukses pemanfaatan sampah organik dan anorganik. Nah, di sini kita lakukan dulu asesmen diagnostiknya. Nah, berikutnya untuk aksi daur ulang ini ya, untuk memanfaatkan sampah ini ada 2 ya Bapak dan Ibu. Ada tantangan belajar individu dan ada tantangan belajar satu kelas. Nah, tantangan belajar individu ini khusus untuk sampah organik. Mereka diminta untuk coba bagaimana caranya memanfaatkan sampah organik menjadi bermanfaat kembali dan bernilai jual. Salah satunya di sini ada lukisan dari pelepah pisang, pembuatan sabun dari kulit jeruk, kaldu jamur, keripik, ya, kemudian pupuk organik, dan masih banyak yang lainnya ya. Ini temanya bisa siswa ambil sendiri, dia mau menentukan sendiri atau mengambil tema-tema yang sudah ditentukan. Nah, lalu untuk tantangan belajar kelompoknya, siswa dalam satu kelas ini itu bagaimana satu kelas bisa menghasilkan satu set sofa, di mana satu set sofa ini terdiri atas kursi, meja, sarung, bantalnya. Nah, caranya yaitu tadi dengan membuat eco-brick. Siswa sebelumnya memahami dulu apa itu eco-brick, bagaimana cara pembuatannya agar eco-brick itu sesuai dengan ketentuan dan dia menjadi furniture yang kuat dan tahan lama. Oke, Bapak dan Ibu, tahap berikutnya pelaksanaan pemanfaatan sampah non-B3. Siswa tadi sudah membuat rancangannya, kemudian mereka mulai membuat proyeknya sampai dipanen, lalu dipersiapkan juga desain stikernya dan juga brosur pengenalan produknya. Ini satu pertemuan selama 10 JP ya. Lalu pemanfaatan sampah non-B3. Tadi kita sudah ada gerakan lisak dan tabung sampah. Sampahnya dikumpulkan, mereka lalu membuat eco-brick. Dan dari sana kalau eco-bricknya sudah selesai, nanti dalam satu kelas itu dibagi-bagi, ada yang membuat meja, ada yang membuat sofa ukuran bulat, ada yang sofa ukuran persegi, kemudian ada yang membuat sarung kursinya, ada juga yang membuat sarung bantalnya. Ya, itu Bapak dan Ibu, dengan adanya eco-brick ini mudah-mudahan menjadi solusi untuk sampah plastik yang semakin hari itu semakin mengkhawatirkan. Dan ini persiapan pamerannya, maka di sini siswa diberikan dulu pemahaman apa itu manfaat pameran hasil karya, bagaimana mempersiapkannya, dan bagaimana ciri pameran itu berhasil dilaksanakan. Nah, nanti siswa berdiskusi di kelasnya, mereka menentukan tema, desain ruangan, susunan acara, undangan, alat, dan bahan yang diperlukan untuk pameran. Mereka berbagi tugas, ada kepanitiaannya, dan juga tanggung jawab yang harus mereka laksanakan. Oke, ini dia penutupnya. Ini persiapan pameran di beberapa tempat, dan yang terakhir itu adalah pelaksanaan pamerannya. Mereka memamerkan hasil karya dari penerapan Zero Waste ini. Mereka mengolah sampah non-B3 kepada para pengunjung yang datang. Mereka juga bisa melakukan wawancara atau review terhadap pengunjung terkait karya yang dipamerkan.
terakhir Bapak dan Ibu, evaluasi akhirnya, dievaluasi kita bisa mulai memperlihatkan video karya mereka dari mulai dia mengenal apa dampak sampah, kemudian ternyata di lingkungan sekitarnya tuh banyak sampah. Bagaimana cara mengurangi produksi sampah itu? Oh, mereka menerapkan zero waste tadi. Mereka bawa tempat minum sendiri, membawa tempat makan sendiri ke sekolah, mengurangi penggunaan botol plastik, styrofoam seperti itu ya. Dari mulai kemudian merancang daur ulang tadi sampai akhirnya bisa memamerkan hasil karyanya. Oke, di bagian inti siswa kemudian mengisi lembar refleksi akhir peserta didik. Apakah mereka memahami dampak sampah bagi lingkungan setelah mempelajari P5 ini? Apakah mereka akan terus menerapkan gaya hidup zero waste ini? Kemudian yang berikutnya tindak lanjutnya apa yang akan mereka lakukan lebih lanjut mengenai sampah. Oke. Harapannya dengan diterapkannya gaya hidup berkelanjutan ini, kan di tema berikutnya itu ada berteknologi ya. Harapannya teknologi yang dihasilkan siswa itu adalah teknologi yang ramah lingkungan, teknologi yang mendatangkan dampak positif untuk mengurangi sampah. Bisa dengan cara misal membuat bata dari styrofoam, lalu membuat tadi bata dari ekobrik, atau membuat teknologi scan atau barcode terhadap tabungan sampah yang sudah dibuat oleh anak-anak. Nanti jumlahnya sekian, langsung masuk rekening. Nah, itu bisa ya untuk tahap lanjutan dari gaya hidup berkelanjutan ini. Lalu di sini contoh lembar akhir kerja kelompok, di mana siapakah teman yang menunjukkan sikap positif sepanjang proyek ini ya. Nanti diberi namanya lalu di checklist. Lalu di sini pencapaian terbesarku dalam proyek ini. Oke, Bapak dan Ibu, itu dia panduan penerapan modul proyek P5 ini. Tujuannya tadi siswa menumbuhkan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila sehingga bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Semoga tayangan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.